Jadi momen yang paling berkesan saat memotret itu, saya kan posisinya itu ada di atas gedung PGM itu. Nah, PGM itu saya sama istri saya waktu itu sempat nonton, hanya berapa menit setelah kita nonton itu langsung gempa. Itu momentum Ya ya. itu momentum. Terus kamera saya waktu itu masih terjebak di loker di PGM itu. Loker di salah Nah, satu salah satu bioskop. ya bioskop itu. Setelah saya keluar dari bioskop itu, yang pertama saya selamatkan adalah kamera saya dalam loker itu. Istrimu tidak? Dia sudah keluar Oh, duluan. sudah selamatkan dulu. Dia sudah selamat. Begitu sudah selamat, saya masuk ulang, ambil ini kamera. Ya, ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa kembali di obrolan jelang maghrib. Ojek. Kalau sebelum-sebelumnya obrolan kita dengan narasumber-narasumber yang mumpuni. Kalau kemarin ada bicara soal seperti apa startup, seperti apa youtuber, content creator dan sebagainya. Nah, sore hari ini sambil ngopi kita akan ngobrol dengan teman-teman fotografer. Bicara soal fotografi tentu yang paling kita ingat bagaimana momentum-momentum yang dihasilkan oleh teman-teman melalui lensa yang kemudian itu dinikmati oleh banyak orang. Nah, hadir di Ojek sore hari ini ada Sekretaris Pewarta Foto Indonesia Kota Palu, Bung Taufan Bustan, Bung Opan. Apa kabar Opan? Oke, kita santai saja ngobrol. Kalau misalnya ada teman-teman yang ada sesuatu yang langsung mau disampaikan, langsung sampaikan saja, tidak perlu canggung. Nah, di sana ada Wahono. Wahono ini fotografer yang saat ini bekerja di Harian Radar Sulteng. Barusan dia dapat penghargaan apa kemarin itu? Dari ini media Indonesia ya. Indonesia. Media Indonesia. Luar biasa. Ini bangga saya kalau di tengah-tengah fotografer sukses ini. Sebelah kiri saya ada vokalis, ada fotografer Bisa juga. dari Harian Mercusuar. Mereka bertiga ini semua ada di organisasi PFI, Pewarta Foto Indonesia. Tema kita sore ini adalah maut dan rezeki di ujung lensa. Agak berat temanya, padahal ini obrolan santai. Mengerikan. Tapi mautnya itu, maut, rezeki, dan lensa. Lensa, gitu. ya. Ini lensa wide ini. Nah, Lebar berarti lebar. ini lensa Tamron yang ini. Aduh. Teman-teman, bicara soal fotografi, teman-teman sudah menggeluti dunia fotografi ini tentu tidak dalam waktu yang pendek, gitu kan. Pengenalan soal seperti apa fotografi juga itu teman-teman sudah alami, sehingga banyak momentum-momentum yang dihasilkan dari hasil jepretannya teman-teman itu yang dihargai oleh media ataupun pihak-pihak lain begitu. Nah, orang tidak tahu kalau teman-teman fotografer ini ternyata juga punya suka dan duka. Nah, kita mulai dari yang paling ujung dulu. Selain dia usianya paling muda, dia juga barusan dapat penghargaan. Ya. Kita bicara soal nanti kita bicara soal ini, soal seberapa berbahayanya teman-teman fotografer bertugas, gitu kan. Agak maju Pak Honor, dikit, supaya orang Lampuno lihat juga. Ya, betul. Oke, Pak Honor, sebagai fotografer yang paling merasakan bahwa ini adalah passionnya Wahono itu ketika sedang ngapain ketika foto waktu itu? Kalau saya sih waktu itu momen tetap bencana ya. Bencana. Saat itu kita mau motret, posisi mau motret, mau menolong orang, atau waktu itu memang banyak pilihan karena memang waktu itu mayat itu berhamburan, jadi kita harus bagaimana kita mau motret tapi Antara profesi dan keterpanggilan sosial gitu kan. Gitu. Nah, itu momentum yang paling tidak bisa dilupakan. Yang momentum yang 28 September 2000. Nah, selain momentum Wahono, kalau kita lihat ini kan di antara kita dia yang paling muda di teman-teman fotografer di PFI, juga mungkin dia yang usianya masih agak muda, tapi belum tentu usia muda pengetahuan fotografinya
muda juga, tidak ya. Nah, Wahono belajar fotografi dari mana? Kalau belajar sih tentunya dari teman-teman jurnalis. Awalnya dari foto saya ketemu Abang Kiki, ketemu Opang, ketemu Ketua PPI yaitu Kak Roni Sandi. Ya. Awalnya sih semenjak gabung di media terus melihat mereka memotret kelihatannya asik, maka saya inisiatif untuk menabung dan membeli kamera itu sendiri. Oh, Akhirnya saya terjun pertama pakai kamera apa? Itu kamera langsung Ya, langsung dibeli DSLR. sendiri yang hasil tabungan. tabungan hasil dari kerja. Nah, sebentar kita tanya soal itu, soal seperti apa dia mencoba untuk berusaha mendapatkan peralatan sendiri gitu kan untuk bekerja. Nah, tapi yang ini dulu, nanti ini agak berat soalnya karena dari dunia bukan dari segi body berat sudah badan. Maksudnya dari jam terbang mungkin dia juga yang lebih berat dari kita. Nah, Iki ini kemarin juga foto-foto dia pernah dipamerkan di salah satu Galeri foto event ya. nasional ya, galeri foto Antara. Ya. Itu momentum apa? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada foto yang seharga nyawa sebetulnya. Ya. Jadi meskipun itu sangat berbahaya, tetapi bagaimana kita harus menyelamatkan diri dulu sebelum kita motret. Yang dipamerkan pada waktu itu kebetulan foto itu juga juara pertama pada kategori spot. Ya, spot itu kan kita sudah tahu sendiri. Spot itu bagaimana seorang fotografer itu menjadi saksi dari kejadian itu sendiri. Oh. Dan dia ada di lokasi itu. Satu-satunya dari Palu hanya fotonya Iki. Ya, sebetulnya banyak dari Palu, tapi yang fotografer dari Palu kebetulan hanya saya sendiri. Sebetulnya foto-foto dari peristiwa tsunami dan gempa pada waktu itu banyak dipamerkan di sana. Tapi dari hasil dari karya dari fotografer dari teman-teman dari luar. Nah, itu. Jadi momen yang paling berkesan saat memotret itu, saya kan posisinya itu ada di atas gedung PGM itu. Nah, PGM itu saya sama istri saya waktu itu sempat nonton, hanya beberapa menit setelah kita nonton itu langsung gempa. Itu momentum. Ya, itu momentum. Terus kamera saya waktu itu masih terjebak di loker di PGM itu. Loker di salah Salah satu bioskop. ya bioskop itu. Setelah saya keluar dari bioskop itu, yang pertama saya selamatkan adalah kamera saya dalam loker itu. Istrimu tidak? Dia sudah keluar duluan. Sudah selamatkan dulu. Dia sudah selamat. Begitu sudah selamat, saya masuk ulang, ambil ini kamera. Ya. Begitu buka kamera, periksa baterainya tinggal 3. Nah, begitu saya lihat lagi ke bawah sana, ke bawah PGM itu sudah naik, itu tsunami pertama. Dan yang saya potret itu hanya tsunami kedua. Hanya 2 kali jepret, tsunami kedua saya mundur karena saya pikir saya sudah dapat momen yang artinya sudah bisa menangkap momen. Saya mundur karena saya tidak mau mengambil resiko lagi dari situ. Ya. Mengambil risiko yang lebih berbahaya lagi untuk motret itu. Nah, sepanjang sepanjang saya selamat dari gedung PGM itu semua saya dokumentasikan. Semua saya saat turun dari dari lokasi itu sampai saya selamat. Dan yang ada di pikiran saya itu adalah bagaimana kondisi saat itu di rumah sakit. Saya sudah berpikir bahwa tsunami ini pasti memakan korban, gempa ini memakan korban. Kondisi pertama yang saya pikirkan pasti adalah di akan rumah ada sakit. korban. Pasti akan ada korban. Seperti itu. Nah, disitulah saya selamatkan dulu. Istri saya selamatkan dulu, saya simpan baik-baik dia dulu. Baru Saya motret, saya harus motret hari ini. Karena saya pikir adalah di rumah sakit ini pasti orang sudah kalang kabut menangani pasien. Ternyata betul, masih di Jalan Cemara, jalan sudah macet. tapi posisi baterai kamera sudah mulai hampir Itu dipaksakan harus motret. sudah merah. Dipaksakan. Itu. Belum. Yang penting kita motret kan artinya biasa-biasa saja. Yang tidak penting nggak usah dimotret, nggak usah difoto. Yang penting saya difoto. Yang penting. Ya. Begitu saya masuk itu memang sudah full orang di mana di halaman rumah sakit Anutapura itu sudah full. Bahkan ada foto itulah yang dipamerkan. Jadi rangkaian peristiwa ketika tsunami datang, orang sholat di atas PGM itu, terus orang turun dari PGM itu, tim medis menangani pasien waktu itu, ibu melahirkan dalam mobil pada waktu itu, dan korban itu semua momennya dapat semua. Momen dapat semua. Nah, luar biasa. Nah, sebentar kita bicara soal seperti apa harga nyawa ketika kita berada di situasi yang genting. Karena seperti kata Iki tadi,
tidak ada foto seharga nyawa. Memang tidak ada Betul, berita betul. seharga nyawa. Betul, sama. Tapi yang paling penting juga apa namanya, dapur harus ngepul. Betul Ya juga. kan? Dapur harus ngepul. Ini sesuai dengan tema. Tema kita maut dan rezeki di ujung lensa. Nah, bicara soal itu, Opan punya pengalaman yang sudah cukup jauh dari teman-teman, sudah meliput di berbagai daerah karena memang ditugaskan oleh kantornya di Jakarta itu untuk apa namanya, liputan berbagai situasi. Kalau Opan melihat situasi fotografer saat ini seperti apa? Apakah ini sudah profesi menjanjikan? Atau ini, karena kita tahu sekarang orang menjadi fotografer tidak sesusah dulu, modal gadget sudah jadi fotografer. Kalau Opan melihat seperti apa, Pak? Kalau saya apa ya, semakin kesini kan dunia fotografi ini semakin berkembang juga. Teman-teman yang mau jadi fotografer pun tidak sesulit seperti dulu. Saya sendiri bisa dibilang tidak belum lama-lama juga karena ya, KB tahu dulu saya dari TV juga dulu kan sebelumnya. Dari TV kemudian tulis di koran, baru kemudian lebih fokus ke foto. Nah, sekarang itu memang agak apa ya, saya bisa dibilang luar biasa juga sih perkembangan fotografi, khususnya kita di Palu kan. Kita di Palu, apalagi di BFI itu, karena hampir semua teman-teman itu sudah punya alat semua kan. Dan itu alat pribadi. Kalau dulu kita pinjaman kantor. Oh iya. Pinjaman kantor, kemudian ya ada rezeki baru bisa beli. Nah, kalau bilang fotografi apa profesi ini menjanjikan, menurut saya pribadi ini sangat menjanjikan. Kenapa? Karena potensi penjualan foto di luar, tidak hanya di negara kita, di negara luar juga tinggi, apalagi foto-foto di Indonesia. Nah, kebetulan saya pribadi juga kalau lagi agensi sendiri karena agensi foto, dan semua foto-foto itu yang kita ambil ya foto-foto dari Indonesia, dan potensi penjualannya di luar itu sangat besar. Tidak hanya di pasar Inggris, pasar Jerman, pasar Tiongkok, hampir semua di apa namanya pasar-pasar penjualan foto itu, foto Indonesia itu sangat menjual. Jadi apalagi ditambah memang banyak agensi-agensi foto lokal Indonesia itu yang buka. Terus selain itu juga di beberapa negara itu juga ada juga buka agensi-agensi yang kecil mikro. Dan siapapun bisa masuk ke situ, bisa mendaftarkan dirinya di situ. Alhamdulillah juga kita di Palu ini, khususnya di teman-teman festival itu sudah banyak juga yang teman-teman tidak hanya menjual fotonya di Palu, di lokal, tapi juga keluar. Misalnya kayak IKI, jadi bukan hanya mereka berdua, teman-teman di PFD Palu itu juga sudah banyak menjual foto keluar. Jadi kalau mau dibilang mudahnya dengan dulu, sekarang lebih sistemnya lebih terbuka menurut saya. Lebih terbuka itu aksesnya untuk mempublish, menjual fotonya keluar itu sudah sangat terbuka. Tidak kayak dulu yang saya merasakan itu agak susah. Ketika kita lihat foto-foto senior dulu, itu sudah terpublish ke mana kita penasaran dan yang mau baru mencoba. Seperti fotonya Kak Abdi. Salah satunya mungkin. Nah, ya termasuk Kak Abdi juga ya. Ini kita juga termasuk jadi penyemangat kita juga ketika membuka foto di luar, masih ada nama Kak Abdi di situ. Bagaimana foto-foto soal poso waktu masih di AP, di di EPA waktu itu. Nah, itu juga sih yang bikin kita ini. Cuman memang ketika kita putar ke belakang di zamannya Kak Abdi, Pak Basri, dan teman-teman lain dulu itu sudah sangat berbeda sekarang. Sekarang mau lihat fotonya Iki di negara manapun tinggal searching namanya di Google sudah bisa dapat fotonya. Dan itu lokasinya di Palu, di daerah kita sendiri. Jadi sudah sangat berbeda lah begitu Kak Abdi. Sudah sangat mudah lah, dan itu bukan bukan profesi yang tidak menjanjikan. Kalau kita bilang itu sangat menjanjikan karena foto-foto itu tidak hanya dibayar dengan rupiah. Kalau kemarin kan Joshua Marundu kan yang diundang oleh teman-teman di podcast ini ya, menyebut bahwa dia itu salah satu fotografer yang bayarannya itu dolar. Ya kan? Ya. Nah, ketika mendengar ada hasil karya fotografi kita itu menghasilkan dolar, ini tentu menjadi daya tarik untuk teman-teman lain jurnalis foto untuk terus berkarya di dunia fotografi. Ya. Nah, yang paling penting PFI sebagai salah satu wadah fotografer di Indonesia, sejauh
sejauh ini apakah sudah apa namanya memberikan pendidikan kepada teman-teman, pendidikan dalam hal salah satunya keselamatan dalam liputan. Yang kedua juga pendidikan dasar fotografi. Yang ketiga juga termasuk membagi jaringan-jaringan. PFI sudah melakukan itu. Sudah. Jadi kalau kita kemana? Ini. Jadi alhamdulillah kita di PFI itu kita sudah lakukan semua itu. Di awal pengurusan kita, saya sama Om Rohi, itu yang awal yang kita bentuk. Jadi teman-teman itu meskipun mulai diskusi-diskusi kecil, tapi di situ ada pemahaman-pemahaman yang kita berikan ke teman-teman, khususnya yang anak-anak anggota-anggota PFI yang muda. Tidak hanya soal seperti apa ketika kita meliput dengan kondisinya seperti apa. Nah, selain itu juga tetap soal teknik-teknik fotografi itu tetap kita sampaikan juga. Itu bahkan bisa dibilang setiap ada momen yang mau difoto pasti teman-teman saling tukar-tukar seperti ini. Mungkin seperti ini angle yang bagus. Ya. Terus soal kesempatan jaringan untuk keluar. Nah, di PFI pengurus baru ini juga yang bisa dibilang ya bisa teman-teman juga bisa ditanya. Di pengurus PFI baru ini yang membuka selebar-lebarnya pintu. Jadi tidak ada mau lewat pintu bebas, tinggal teman-teman. Mau lewat pintu mana, mau kemana bebas. Apalagi dengan kemajuan sekarang ini bebas. Teman-teman mau kemana? Misalnya dia mau mainkan fotonya ke Perancis, ada AFD, kok bisa masuk ke AFD. Nah, bahkan sekarang Opan sendiri sudah membuka Ya, agensi sendiri ya, foto agensi sendiri, foto ya. sendiri. Tapi agensi foto itu secara mandiri dikelola? ya. Atau- Jadi sementara agensi itu secara mandiri saya kelola. Cuman itu sih sebenarnya begini, semangat membangun agensi itu tadi lebih mempermudah teman-teman untuk mempublikasi karyanya keluar, agensi-agensi luar. Selain dia bisa menambah pengalamannya, fotonya dipublish kemana-mana juga bisa menambah penghasilannya dia. Nah, khususnya yang teman-teman freelance. Nah, ini tadi yang menarik, dibilang Wahono. Ya, Wahono ini kan ternyata mengumpulkan penghasilan sendiri untuk mendapatkan perangkat-perangkat ya. yang akan dia gunakan bekerja, kamera, lensa, dan sebagainya, dan perangkat lainnya. Itu berapa lama, Wahono? Ya. Kalau saya menghitung sih kan kalau berapa lamanya itu sekitaran 6 bulan sih ya. 6 bulan. 6 bulan. Cuma sebelum saya dapat kamera sendiri, saya menggunakan kamera kantor. Ada kamera kantor yang harus saya gunakan. Cuma saya berpikir bahwa ini alat akan kita gunakan terus. Kedepannya kita akan menggunakan alat ini, dan alat kamera ini yang Bang Opan bilang sangat menjanjikan, ya betul, memang sangat menjanjikan sekali. Karena saya selain tertarik dengan dunia fotografi, apalagi mudahnya fotografi jurnalis itu, memotret foto jurnalis itu sangat susah-susah gampang memang, cuma bagaimana saya sudah kenal. Jadi 6 bulan itu saya kumpul dari sisihkan gaji. Kamera pertama, kamera apa? Kamera pertama saya dapat adalah Langsung DSLR? Ya, langsung DSLR Plus lensa? iya, plus lensa. Lensa langsung tele, kit? Lensa standar. Kit dengan lensa tele, itu yang pertama saya gunakan. Dan penghasilan pertama dari kamera itu momentum apa? Momentumnya sih masih biasa ya, masih lokal, mungkin kayak keperluan berita sendiri. Contoh? Kayak umpamanya berita ini satu ini tidak ada fotonya, saya ditelepon, Ono bisa foto ke sana untuk cari foto sesuai berita ini. Jadi hanya keperluan berita waktu itu. Semenjak saya sudah punya kamera sendiri, DSLR sendiri, saya membuka jaringan termasuk ke Bang Opan, biasa Bang Opan, gimana kalau saya ngirim foto seperti ini untuk penambahan hasil lah, pemasukan Ya. gitu kan. Kebetulan belum menikah tuh, jadi mungkin tambah-tambah lah. Nah, saya dulu kan sewaktu pertama belajar jadi fotografer itu di tahun 2000-an, sampai kemudian murtad ke televisi. Dari koran murtad ke televisi itu nasib yang saya alami mirip Wahono gitu kan. Pertama kali
kali menggunakan kamera kantor. Itu pun saya dulu berbagi kamera dengan Pak Basri. Dan sisa Pak Basri saya pakai. Sisa saya dipakai Hanif gitu kan. Lama-lama niat untuk beli sendiri itu ada. Nah, cuma karena kebutuhan waktu itu lebih tinggi dibanding beli keinginan beli kamera, terpaksa cicil motor dulu yang dilakukan. Karena tidak ada kendaraan, Ya, juga kendaraan susah itu untuk susah. Tapi mobile. memang yang Opan bilang soal jaringan itu paling penting. Di zaman saya masih jadi fotografer, menembus agensi luar itu sudah alhamdulillah sekali. Karena hanya So, wow ya. hanya satu dua orang yang bisa Betul, punya betul. jaringan kan. Betul. Ya, beruntung koran tempat kita bekerja, Mercusuar dan Radar Sulteng itu kan jaringannya luas. Orang-orang yang kenal dengan Mercusuar dan Radar Sulteng itu juga luas. Itu yang membantu. Iya. Nah, koran-koran lokal juga tuh membantu kita untuk mendapatkan jaringan. Iya. Nah, Iki ini kan selain foto-foto dia itu menjadi foto yang dipamerkan, yang dipamerkan karena momentum. Kita tahu juga dia banyak membantu fotografer pemula gitu kan untuk pengenalan dunia fotografi. Sampai sekarang sudah berapa murid ini? Apa sedikit langsung dipanggil suhu? Sudah itulah kita di Palu ini. Ya. Kalau saya sih ya dipanggil untuk bantu-bantu perkenalan ya tentang foto-foto jurnalistik kan. Paling hanya menjelaskan tentang perbedaannya saja. Perbedaan Karena antara ya, apa dengan apa? Ya, perbedaan antara foto jurnalistik dengan foto pada umumnya. Dan itu memang tentu sangat berbeda. Yang bikin sama itu ya sama-sama ambil foto sih. Tapi yang bikin beda itu soal angle. Ya, itu sangat berbeda dengan foto jurnalistik. Dan kalau untuk foto jurnalistik, kalau sudah dipublis ya itu sudah masuk dalam produk jurnalistik. Tapi kalau tidak dipublis itu belum masuk dalam foto jurnalistik. Ya, teman-teman yang mungkin lebih senior tentu juga punya peran dalam Oh, iya. perkembangan kemampuan kita dalam fotografi. Ya, teman-teman mungkin tidak perlu canggung menyebut misalnya siapa yang menjadi influence, yang menjadi idola. Sehingga saya dulu waktu saya masih di Radar Sulteng, Yuyung Abdi itu orang yang yang di mata saya orang yang dewanya fotografer waktu itu kan. Yuyung Abdi fotografer Jawa Pos. Teman-teman lain seperti apa? Siapa? Apakah Kompas Arbain Ramdeka ataukah yang dari luar? Kalau siapa yang menjadi influence? Kalau saya jujur Pak GMC Basri Maulid. Kalau itu nomor satu memang. Ya. Kalau saya tetap lihat foto beliau, kita biasakan sebelum kita turun kita lihat dulu foto-foto bagaimana, kalau kita bilang kiblatnya Kalau itu memang jelas. Saya waktu masih di Radar, sebelum turun motret, yang saya harus lihat dulu adalah foto yang pernah difoto oleh Pak BMZ dari sisi angle, termasuk momentum. Bahkan penempatan kita untuk motret dulu pernah saya ingat ketika demo, posisi saya dengan Basri Pak BMZ itu hampir sama, tapi fotonya itu kan beda. Apa yang kurang ini? Ternyata mata yang beda. Kejelian. Hampir semua kita ya, khususnya fotografer muda ini ya, di angkatan saya, Iki, Pak Hono, semua kiblatnya ke Pak Basri Madluki. Apalagi kalau saya sendiri memang agak dalam ke Pak Basri karena pernah satu kantor di Radar. Awalnya masuk jadi penulis, jadi reporter di Radar, kemudian 2011 jadi fotografer. Jadi nyambi nulis motret juga. Nah, pemantiknya dia Pak Basri tadi. Dari situ juga ininya. Jadi bisa dibilang kalau bilang siapa idolanya siapa ini ya Basri masuk. Betul. Mungkin karena kalau saya sih mungkin karena tumbuh bersama dengan dia. Betul, kan? saya tumbuh bersama dia, terus juga banyak pengalaman dia, foto-foto dia yang di luar yang jadi acuannya kita, termasuk foto-foto Kabdi. Jadi ternyata ketika foto bencana, foto-foto bentrok segala macam, angle-nya sama aja sebenarnya. Fotonya Kabdi bagaimana waktu gempa, Pak Basri sama saja sebenarnya. Cuma memang yang membedakan itu kebutuhan agensi luar ya. Tiap agensi kan beda-beda. Beda Nah, kemauannya. kalau ini siapa? Sama. Kalau Kalau soal foto Pak Basri itu sangat gampang untuk diidentifikasi. Ya.
Ini Pak Basri. Ini Pak Basri. Dan Ini sangat Edi. sangat sangat gampang kita Ketahuan ini Pak Basri, ini Edi, ya, gitu kan. kita sangat ketahuan. Karena Pak Basri itu dia sering ambil itu low dia, low angle. Itu sudah sangat pasti ini foto Pak Basri. Ketika kita melihat itu yang diikut sama pasti sudah- kalau Misbah nonton podcast kita ini, Misbah itu apa copy paste Pak Basri. Semua momen dia low angle, from eyes. Ya kira teman-teman, karena kita ini obrolannya jelang maghrib, penutupnya harus maghrib, azan maghrib. Nah, satu hal yang saya petik bahwa dunia fotografi itu tidak akan mati sampai kapanpun. Iya. Dunia jurnalisme juga seperti itu, Iya. tidak akan mati sampai kapanpun karena dunia ini menjadi sumber informasi dari banyak orang, foto, video dan juga teks. Kita ini sebagai jurnalis yang berada di video, foto dan juga teks inilah yang menjadi penentu apakah dunia ke depan ini akan baik atau tidak. Sehingga kalau fotografer itu berada di triggernya berada di telunjuk, wartawan cetak atau yang teks juga berada di pena dan mesin jarinya gitu ya, termasuk juga televisi. Sehingga yang kita butuhkan ke depan adalah bagaimana kita terus mengembangkan kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan tergerus dengan arus perkembangan zaman. Itu saja barangkali. Teman-teman kalian, saya bangga berada di antara teman-teman yang sudah menghasilkan banyak karya, muda tapi penuh talenta. Itu yang paling penting. Kita akan bertemu di obrolan jelang maghrib di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ciraro. Nongkopi.